Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di antara kaca tinggi gedung-gedung pencakar langit. Di puncak salah satu menara itu, berdiri seorang perempuan muda bernama Veronica Alster, model papan atas yang dikenal di seluruh dunia. Tubuhnya tinggi semampai, parasnya memikat, dan setiap langkahnya seolah mengguncang dunia mode. Namun di balik senyum yang terpampang di setiap billboard, tersembunyi hati yang mulai kehilangan arah. Popularitas telah menjadi agama barunya, dan ketenaran adalah Tuhan yang ia sembah setiap hari. Sejak usia belasan, Veronica hidup di bawah sorotan kamera. Dunia memujanya, desainer berebut memakai jasanya, dan para penggemar menganggapnya dewi keindahan. Tapi di balik semua gemerlap itu, jiwanya hampa. Ia merasa kuat, berkuasa, dan tak membutuhkan siapapun, termasuk Tuhan. "Aku menciptakan nasibku sendiri," katanya suatu malam, menatap bayangan dirinya di cermin, dengan segelas anggur di tangan. Tatapannya tajam, namun matanya kosong, penuh kesombongan yang menebal seperti kabut. Dalam dunia yang semakin haus sensasi, Veronica selalu ingin tampil beda. Ia muak dengan busana biasa, dengan pujian yang sudah terasa membosankan. "Aku butuh sesuatu yang mengguncang dunia," serunya kepada asistennya, Lina, yang berdiri ketakutan di sudut ruangan. Dari bibir Veronica terucap ide yang bahkan membuat udara di sekitar terasa berat, ide yang kelak menjerumuskannya dalam asap yang tak ia sangka. "Bagaimana kalau aku memakai ayat-ayat dari kitab suci itu, menjadikannya gaun?" Lina tersentak, wajahnya pucat. Kau tak serius, kan? Itu penghinaan, Veronica. Jangan lakukan itu." Tapi Veronica hanya tertawa, tawa dingin yang menusuk. "Penghinaan? Tidak, Lina, itu seni. Dunia akan membicarakanku. Aku akan menjadi legenda," katanya sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang, seolah menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Hari-hari berikutnya, ia memerintahkan para desainer untuk mencari lembaran-lembaran yang menyerupai kertas kitab suci. Ia ingin huruf Arab itu tercetak jelas di setiap sisi gaunnya. Tidak ada doa, tidak ada rasa takut, hanya ambisi dan kesombongan yang membakar pikirannya. Para kru yang tak sanggup menentang, menunduk dalam diam, menyembunyikan rasa ngeri di balik wajah profesional mereka. Tak ada yang berani menentang sang bintang. Dan di malam terakhir sebelum peragaan, Veronica berdiri di depan cermin besar, memandangi potongan gaun yang belum sepenuhnya jadi. Lampu redup membuat pantulan wajahnya terlihat seperti dua, satu cantik, satu gelap. Di luar, petir menyambar langit tanpa hujan. Angin bertiup kencang, menggoyangkan tirai jendela seolah memberi peringatan. Namun Veronica hanya tersenyum sinis, merapikan rambutnya, lalu berbisik pada bayangannya sendiri. "Lebih besar dari besok, dunia akan bertekuk lutut padaku." Pagi itu, kota terasa berbeda. Matahari tak bersinar seperti biasanya, tertutup awan tebal berwarna kelabu. Di studio tempat Veronica melakukan latihan terakhir sebelum pertunjukan besar, udara terasa berat dan lembab. Para kru bekerja dalam diam, tak ada tawa, tak ada musik seperti biasanya. Hanya suara mesin jahit dan desiran angin yang menembus kaca besar di dinding. Veronica masuk dengan langkah angkuh, mengenakan mantel hitam panjang dan kacamata besar. Semua orang menunduk saat ia lewat, seolah takut menatap wajahnya yang kini penuh kesombongan dingin. Desainer utama, seorang pria tua bernama Rafael, menatap gaun itu dengan rasa takut. "Nona Veronica," katanya lirih, "tolong, ini bukan sekadar kain. Huruf-huruf ini adalah firman Tuhan." Tapi Veronica hanya mengangkat alisnya. "Firman Tuhan, hari ini, firman itu akan memuliakanku. Aku akan membawanya ke atas panggung, dan membuat semua mata dunia terpaku." Suaranya bergetar antara kesombongan dan delusi. Rafael menunduk, mencium ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak berani melawan.
Menjelang sore, kejadian aneh mulai terjadi. Lembaran gaun yang bertuliskan ayat-ayat itu tiba-tiba berterbangan meski jendela tertutup. Kain yang baru dijahit tiba-tiba robek tanpa sebab. Salah satu lampu studio meledak, membuat semua orang menjerit kaget. Lina, sang asisten, memegang dadanya dan berbisik ketakutan, "Ini bukan kebetulan, Veronica, tolong hentikan proyek ini. Ada sesuatu yang tidak beres." Namun Veronica tetap keras kepala. Ia menatap kaca besar di depannya dan berkata, "Jika Tuhan ingin menghentikanku, biarlah ia datang sendiri." Malamnya, Veronica sendirian di ruang rias. Gaun itu kini telah sempurna, indah, berkilau, dan penuh tulisan suci yang seharusnya tak tersentuh tangan sombong. Ia menatapnya dengan bangga, menyentuh setiap lipatan kain dengan jemari yang bergetar oleh ambisi. Tapi ketika ia berdiri di depan cermin, pantulannya tampak aneh, matanya seperti menatap balik dengan amarah. Veronica mundur selangkah, tapi suara lirih terdengar di telinganya, seolah ada yang berbisik, "Jangan permainkan yang suci." Veronica menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Ia tersenyum getir dan berkata pelan, "Hanya imajinasiku. Aku terlalu lelah." Di luar gedung, petir menyambar keras sekali hingga kaca bergetar. Langit bergemuruh seperti menggertakkan gigi. Hujan turun deras seketika, membasahi jalan dan menenggelamkan lampu-lampu kota dalam kabut air. Tapi di dalam studio, Veronica tetap mematut diri di depan cermin, seolah tak peduli pada tanda-tanda alam yang mengamuk. Malam itu, langit dan bumi seakan memberi peringatan terakhir. Namun, Veronica tak mendengarnya. Ia hanya menatap dirinya dengan mata kosong, dan berbisik, "Lebih besar dari, besok, dunia akan mengenal namaku, meski langit pun membencinya." Hari yang dinanti tiba. Aula besar di pusat kota dipenuhi oleh ratusan tamu undangan, kamera televisi, dan wartawan dari berbagai negara. Lampu sorot menembus langit-langit tinggi, sementara musik lembut mengalun seperti doa yang terbalik, indah, tapi tanpa makna. Veronica berdiri di balik tirai panggung, mengenakan gaun ciptaannya yang kontroversial. Huruf-huruf Arab di gaun itu berkilau di bawah cahaya, menimbulkan sensasi aneh seperti hidup dan berdenyut. Ia tersenyum puas, merasa dirinya adalah pusat alam semesta malam itu. Ketika musik berubah menjadi irama megah, tirai perlahan terbuka. Veronica melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Setiap langkahnya disambut sorak-sorai dan kilatan kamera. Para juri dan tamu terpukau oleh keindahan busana itu, tak menyadari bahwa di balik kecantikan itu tersimpan penghinaan yang tak terkatakan. Veronica berputar anggun di ujung panggung, mengangkat tangan dan tersenyum. Namun, di langit luar gedung, awan hitam kembali menumpuk dengan cepat, menutupi bulan seperti tangan besar yang siap meremas bumi. Detik berikutnya, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di aula tiba-tiba berkelap-kelip, lalu satu persatu padam. Musik berhenti mendadak, meninggalkan keheningan mencekam. Veronica berhenti melangkah, matanya membulat, karena gaun yang ia kenakan mulai terasa panas di kulitnya. Huruf-huruf di kain itu bergetar seperti hidup, lalu mulai memercikkan cahaya merah menyala. Penonton panik, beberapa menjerit, sementara Veronica berdiri di tengah panggung, tak bisa bergerak. Api kecil muncul di ujung gaunnya, namun anehnya, tidak membakar lantai, hanya dirinya. "Matikan lampunya, tolong!" teriak Lina dari belakang panggung. Tapi saat beberapa kru berlari, suara guntur menggelegar begitu keras hingga membuat kaca gedung bergetar. Veronica menatap ke langit-langit, dan dalam sekejap matanya menangkap sesuatu. Di antara kilatan petir, tampak bayangan besar, seperti sosok cahaya yang menatapnya dengan murka. Ia terjatuh berlutut, menjerit histeris, "Apa yang kau inginkan dariku?" Namun jawabannya datang bukan dalam kata, melainkan dalam cahaya menyilaukan yang menyambar seluruh ruangan. Semua orang terjatuh, berteriak ketakutan. Api yang membakar gaun itu tiba-tiba padam, meninggalkan Veronica tergeletak di tengah panggung. Tubuhnya tak terluka parah, tapi wajahnya berubah. Di matanya kini tak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan dan penyesalan mendalam.
Ketika ia membuka mata perlahan, suasana hening. Asap putih tipis memenuhi udara, dan di antara abu sisa kain itu, huruf-huruf ayat suci masih tampak utuh, berpendar lembut seperti mengingatkan, tidak ada keindahan di atas penghinaan terhadap yang suci. Ketika Veronica tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Tubuhnya masih gemetar, jantungnya berdegup cepat seperti baru dikejar mimpi buruk yang nyata. Di sekelilingnya, para perawat berbisik, beberapa menatapnya dengan wajah ngeri, seolah melihat seseorang yang telah menyentuh batas antara dunia dan akhirat. Gaun yang ia kenakan telah berubah menjadi abu, namun keanehan terjadi, kulitnya tak terbakar, hanya meninggalkan bekas seperti simbol cahaya di dada, seolah menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar luka. Malam itu, Veronica duduk sendiri di kamar perawatan. Hujan turun lembut di luar jendela, menyisakan aroma tanah basah dan ketenangan yang ganjil. Di televisi, berita tentang peristiwa gaun terkutuk menjadi headline dunia. Beberapa menyebutnya keajaiban, sebagian menyebutnya asap. Veronica menatap layar dengan air mata mengalir deras. Setiap kilasan gambar dirinya di panggung membuat dadanya sesak. "Itu aku, yang mempermainkan kesucian," bisiknya lirih, "aku pantas dihukum." Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa, bukan untuk ketenaran, tapi untuk ampunan. Keesokan harinya, Lina datang menjenguk. Ia membawa tas kecil berisi buku-buku dan secarik mushaf kecil yang utuh, satu-satunya benda yang tersisa dari peragaan malam itu. "Aku menemukannya di panggung," kata Lina dengan mata berkaca-kaca. Veronica mengambilnya dengan tangan gemetar, menatap ayat-ayat itu dalam diam. Saat jemarinya menyentuh lembaran itu, tubuhnya bergetar. Entah kenapa, hatinya terasa ringan, seperti disentuh sesuatu yang lembut tapi sangat kuat. Ia menangis keras, menangis seolah seluruh dosanya keluar bersama air mata itu. Hari-hari berikutnya, Veronica berubah total. Ia menolak semua tawaran wawancara, menutup akun media sosialnya, dan meninggalkan dunia mode. Orang-orang menganggapnya gila, tapi bagi Veronica, itu adalah kelahiran baru. Ia mulai belajar mengenal Islam dari seorang ulama wanita yang sabar membimbingnya. Setiap kali ia membaca ayat suci, hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Di dalam sujud pertamanya, air mata mengalir tanpa henti, dan dari bibirnya keluar bisikan lembut, "Ya Allah, aku kembali padamu." Malam terakhir di rumah sakit, sebelum keluar dari perawatan, Veronica berdiri di depan cermin. Tak ada lagi bayangan sombong dengan gaun mewah, hanya seorang perempuan sederhana dengan mata teduh dan senyum yang tulus. Ia menyentuh bekas cahaya di dadanya, tempat api itu dulu menyala, dan berkata pelan, "Lebih besar dari, dulu aku berjalan di atas kesombongan, kini aku sujud di atas penyesalan." Dari kejauhan, azan Isya berkumandang. Veronica menutup matanya, mendengarkan setiap lafaz dengan hati yang tunduk, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Tahun-tahun berlalu, nama Veronica Alster perlahan hilang dari dunia hiburan. Tak ada lagi wajahnya di billboard, tak ada lagi gaun mewah atau sorotan kamera. Ia kini tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap dunia yang dulu ia cintai. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dan di dalamnya hanya ada satu hal yang paling berharga, sebuah mushaf kecil yang dulu ia temukan di panggung kehancuran. Setiap pagi ia duduk di beranda, membaca ayat demi ayat dengan suara lembut, dan setiap kali ia membaca kalimat, Ar-Rahmanir-Rahim, air matanya selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang menemuinya. Lelaki itu mengaku kagum dengan kisah Veronica yang tersebar secara misterius di internet. "Apakah benar, Anda pernah membuat gaun dari ayat suci itu?" tanya sang jurnalis, pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Veronica hanya tersenyum, menatap langit senja yang memerah. "Ya," jawabnya lirih, "aku pernah mempermainkan sesuatu yang suci demi pujian manusia. Tapi Allah tidak membalas dengan murka semata, Dia memberiku kesempatan untuk mengenalnya." Suaranya bergetar,
Matanya menatap jauh, seolah melihat kembali masa lalunya yang terbakar bersama cahaya langit malam itu. Setelah itu, Veronica tak pernah lagi muncul di hadapan media. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan perempuan miskin di desanya. Setiap senyum yang ia berikan, setiap doa yang ia panjatkan, terasa seperti penebusan untuk setiap kesalahannya di masa lalu. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai model terkenal, melainkan sebagai perempuan yang diselamatkan cahaya. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu menjawab dengan lembut. Lebih besar dari kesombongan akan menutup pintu langit, tapi penyesalan yang tulus bisa membukanya kembali. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu malam yang tenang, Veronica ditemukan tertidur di ruang salat kecilnya. Di sampingnya, mushaf kecil itu masih terbuka di halaman yang sama, surah An-Nur, tentang cahaya petunjuk Allah. Wajahnya terlihat damai, seolah ia tertidur dalam pelukan kasih ilahi. Kabar kepergiannya menyebar, dan ratusan orang datang untuk mengantarkan jenazahnya, termasuk anak-anak yang dulu ia tolong. Tak ada tangisan keras, hanya doa yang mengalir lembut di antara desau angin sore, semoga Allah mengampunimu, wahai Veronica, dan menerima tobatmu yang tulus. Kini, kisah Veronica menjadi pengingat bagi banyak orang. Dari kesombongan menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya. Dunia mungkin pernah mengenalnya sebagai model yang menantang langit, tapi akhir hidupnya membuat semua orang sadar bahwa tak ada keindahan yang sejati selain tunduk pada Sang Pencipta. Dan di barisan batu nisan yang sunyi itu, tertulis kalimat sederhana yang menjadi saksi hidup dan matinya. Lebih besar dari, dulu aku memuja dunia, kini aku dimuliakan oleh ampunannya. Beberapa hari setelah pemakaman Veronica, desa kecil tempat ia tinggal dipenuhi suasana haru. Hujan turun setiap sore, membasahi tanah makamnya yang baru ditumbuhi bunga putih liar. Anehnya, di setiap malam Jumat, warga sering melihat cahaya lembut turun di atas pusaranya, bukan cahaya lampu, bukan pula api, melainkan sinar hangat yang membuat hati tenteram. Tak ada yang berani mendekat, namun semua merasakan kedamaian. Anak-anak yang lewat sering berkata, "Lihat, itu cahaya Ibu Veronica, dia sedang membaca lagi ayat-ayat sucinya." Kabar itu menyebar hingga ke kota. Orang-orang yang dulu menertawakan Veronica kini menunduk malu. Sebagian dari mereka datang berziarah, membawa bunga dan air mata. Di antara mereka, ada Lina, asisten setia yang dulu mencoba menghentikan dosa besar itu. Ia berdiri lama di depan nisan sederhana itu, menggenggam mushaf kecil yang dulu sering dibaca Veronica. "Kau menang, Veronica, bukan di panggung mode, tapi di hadapan Allah," ucapnya pelan, sebelum meneteskan air mata yang jatuh di atas tanah basah itu. Langit sore tampak indah, seolah ikut berduka, namun sekaligus bersyukur atas tobat seorang hamba. Di waktu yang sama, seorang ulama tua yang dulu membimbing Veronica bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Veronica mengenakan pakaian putih bercahaya, duduk di taman luas penuh cahaya lembut. Veronica tersenyum kepadanya dan berkata, "Terima kasih telah menunjukkan jalan. Aku tak lagi takut cahaya, sebab kini aku menjadi bagian darinya." Ketika ulama itu terbangun, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, itu tanda bahwa ampunan Allah telah benar-benar menyentuh jiwa perempuan yang pernah tersesat itu. Sejak saat itu, kisah Veronica menjadi legenda yang menembus batas waktu. Banyak majelis dan pengajian menjadikannya contoh tentang kekuatan tobat dan kasih sayang Tuhan. Dunia mode yang dulu ia tinggalkan pun berubah, beberapa desainer mulai membuat karya yang terinspirasi dari kisahnya, bukan untuk menghina, tapi untuk menghormati keindahan yang datang dari keimanan dan penyesalan yang tulus. Nama Veronica tak lagi diingat karena kesombongan, melainkan karena perjalanan spiritual yang mengguncang banyak hati. Dan di suatu senja yang sunyi, seorang anak kecil yang belajar mengaji di dekat makamnya berkata kepada gurunya, "Lebih besar dari, Guru, apakah Allah benar-benar memaafkan orang yang pernah menghina ayatnya?" Sang guru tersenyum lembut, memandang langit yang perlahan cerah setelah hujan, lalu menjawab,
Selama ia bertobat dengan air mata yang tulus, bahkan kesalahan sebesar langit pun bisa berubah menjadi cahaya. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga liar dari makam Veronica. Seolah alam pun berbisik, bahwa hidayah adalah rahasia terindah dari kasih Tuhan. 3 tahun berlalu sejak kepergian Veronica. Dunia perlahan melupakan kisahnya, namun bagi mereka yang pernah mengenalnya, jejaknya tetap hidup. Di desa kecil itu, sebuah madrasah sederhana berdiri di atas tanah yang dulu merupakan pekarangan rumah Veronica. Di dinding utama madrasah itu tergantung foto dirinya, mengenakan jilbab putih dengan senyum lembut. Wajah yang dulu dikenal angkuh kini berubah menjadi simbol hidayah. Setiap anak yang belajar di sana tahu satu hal, tempat itu dibangun dari hasil penjualan perhiasan dan harta Veronica yang ia wakafkan sebelum meninggal dunia. Pada suatu malam, tepat di tanggal wafatnya, Lina bermimpi. Ia melihat Veronica duduk di taman bercahaya, mengenakan pakaian putih berkilau seperti bidadari. Wajahnya bersinar damai, dan dari mulutnya keluar bacaan ayat suci yang merdu. "Lina," katanya lembut dalam mimpi itu, "katakan pada mereka, jangan sombong dengan keindahan dunia, sebab keindahan sejati hanyalah dalam sujud dan ampunan." Lina terbangun dengan air mata mengalir deras, jantungnya bergetar, dan rasa haru menyelimuti dirinya. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan, itu pesan yang datang dari langit. Keesokan harinya, Lina pergi ke madrasah itu. Ia mengumpulkan anak-anak dan menceritakan mimpi tersebut. Suasana hening, semua mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Seorang ustaz tua berkata, "Subhanallah, Allah telah mengangkatnya dari kegelapan menuju cahaya. Ini bukti bahwa siapapun yang bertobat dengan hati yang ikhlas, akan dimuliakan, bukan karena masa lalunya, tapi karena ketulusannya di akhir." Dari hari itu, setiap anak yang belajar di madrasah itu diwajibkan membaca satu ayat tentang tobat setiap pagi, sebagai penghormatan untuk perempuan yang pernah menantang langit dan akhirnya dipeluk oleh cahaya. Waktu berjalan, dan madrasah itu berkembang pesat. Banyak orang datang berziarah, bukan hanya untuk mengenang Veronica, tapi untuk merenungi kebesaran Allah yang memberi ampunan tanpa batas. Di setiap malam Jumat, guru-guru di sana selalu menyalakan lampu kecil di halaman dan membaca surah An-Nur, surah yang terakhir kali dibaca Veronica sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Dari balik jendela, tampak sinar lembut yang jatuh di atas mushaf tua peninggalannya, seolah cahaya itu tak pernah mau pergi dari tempat itu. Dan kini, ketika azan maghrib berkumandang, suara anak-anak mengaji bergema lembut di udara. Lina berdiri di serambi madrasah, memandang langit yang berwarna jingga kemasan. Di hatinya, ia tahu bahwa kisah Veronica bukan sekadar tragedi, melainkan tanda kebesaran Allah tentang kuasa taubat, keajaiban rahmat, dan indahnya hidayah yang datang pada waktu yang tak terduga. Angin sore berhembus lembut, membawa bisikan yang seolah datang dari langit. "Lebih besar dari siapapun yang kembali kepadaku, aku akan memeluknya dengan cahaya yang tak akan padam selamanya." Puluhan tahun kemudian, madrasah yang dibangun atas nama Veronica telah berubah menjadi lembaga besar. Dari tempat itu lahir ratusan anak yatim yang hafal Al-Quran, guru-guru yang berakhlak lembut, dan orang-orang yang meneruskan semangat tobat dan kasih. Di pintu gerbangnya, terpahat kalimat yang sederhana tapi mengguncang hati setiap orang yang membacanya. "Lebih besar dari kesombongan menuju sujud. Dari gelap menuju cahaya." Kalimat itu menjadi simbol perjalanan hidup Veronica, seorang perempuan yang dulu menantang ayat suci, namun akhirnya dimuliakan karena tangis penyesalannya. Pada suatu pagi, seorang gadis muda bernama Amina, murid terbaik di madrasah itu, menemukan mushaf tua di perpustakaan kecil. Lembaran-lembarannya sudah menguning, namun huruf-hurufnya masih jelas. Di halaman terakhir, tertulis tulisan tangan halus dengan tinta yang hampir pudar. "Lebih besar dari, jika engkau membaca ini, ketahuilah Allah tak pernah membenci hamba yang kembali." Sejak hari itu, mushaf peninggalan Veronica dikenal sebagai mushaf cahaya. Setiap bulan Ramadan, ribuan orang datang dari jauh untuk menyentuh dan membacanya. Mereka tidak memuja Veronica,
tapi mengambil pelajaran dari kisahnya. Bahwa Allah adalah pengampun yang maha lembut, yang mampu mengubah dosa menjadi pelita, dan air mata menjadi rahmat. Dan di setiap doa mereka, selalu ada satu nama yang disebut dengan penuh haru, bukan karena kemasyhuran, tapi karena taubat yang menyelamatkan. Suatu malam, ketika madrasah itu tengah menggelar khataman Al-Quran, petir menyambar di kejauhan dan hujan turun dengan deras. Namun anehnya, tak ada setetes pun air hujan yang masuk ke dalam aula tempat mereka membaca. Cahaya dari langit menembus atap, jatuh tepat di atas mushaf tua itu. Semua terdiam, udara terasa damai, harum, dan penuh getaran halus. Ustaz yang memimpin membaca dengan suara bergetar. Kini, setelah sekian lama, kisah Veronica masih diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak lagi dengan nada murka, tapi dengan air mata haru dan rasa kagum terhadap kebesaran Allah. Dari seorang model angkuh yang mempermainkan ayat suci, lahirlah madrasah yang menumbuhkan ribuan hafiz dan hati yang tunduk. Di antara langit dan bumi, barangkali Veronica tersenyum, karena akhirnya dunia mengingatnya bukan sebagai simbol dosa, tetapi sebagai tanda cinta ilahi yang mengubah gelap menjadi cahaya abadi. 50 tahun setelah wafatnya Veronica, madrasah itu telah menjadi pusat ilmu yang dikenal hingga ke mancanegara. Di tengah kota besar yang gemerlap, bangunan tua itu masih berdiri dengan kesederhanaan yang menenangkan. Di setiap dindingnya, ada ukiran nama-nama santri yang pernah lulus, dan di bagian tengah aula tergantung sebuah kaligrafi bertuliskan, "Rahmatku mendahului murkaku." Kalimat itu adalah warisan dari mimpi seorang guru yang mengaku mendengarnya langsung dari suara seorang wanita. Yang lembut, suara yang diyakini berasal dari Veronica. Pada suatu malam Ramadan, seorang ulama muda dari luar negeri datang untuk meneliti kisah madrasah itu. Saat ia membuka mushaf peninggalan Veronica, huruf-huruf di dalamnya memantulkan cahaya samar, seolah hidup. Aroma kasturi memenuhi ruangan, dan semua yang hadir meneteskan air mata. Ulama itu berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan sekadar mushaf, ini saksi dari pertarungan antara kesombongan dan hidayah. Dan lihatlah siapa yang akhirnya menang, bukan manusia, tapi cahaya Allah." Sejak malam itu, mushaf tersebut disimpan dalam kotak kaca yang dijaga dengan penuh kehormatan. Dan begitulah akhir dari kisah ini, kisah tentang seorang model yang dahulu menantang langit, namun akhirnya menjadi jalan bagi ribuan jiwa untuk mengenal Tuhan. Hujan turun lembut di atas madrasah itu, membasahi bumi dengan kesejukan. Di antara tetesan air, seolah terdengar bisikan yang datang dari alam gaib. Tidak ada dosa yang tak terampuni bagi hamba yang benar-benar kembali. Dan di langit senja yang berwarna emas, cahaya lembut turun, seolah mengukuhkan satu hal, bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan manusia. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami akhir yang husnul khatimah seperti hamba-Mu yang telah kembali kepadamu dengan air mata penyesalan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.